Ya, ini adalah sistem saraf. Halo, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Teman-teman tahu tidak apa itu sistem saraf dan neuron? Ayo kita bahas. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya yang terlebih dahulu. Salah satunya adalah yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ maupun otot. Kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung. Mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron. Atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters. Suatu zat kimia yang berperan ke dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel-sel saraf berikutnya, neurotransmitter, akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan sel listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Melalui pengertian ini, lahirlah yang namanya neuron. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita dengerin penjelasannya. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang membawa pesan-pesan atau sinyal-sinyal listrik dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf pusat atau disingkat dengan SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berperan dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh, seperti persepsi sensorik, pengolahan informasi, koordinasi gerakan, dan proses kognitif. Sumsum tulang belakang berperan dalam pengiriman sinyal-sinyal antara otak dan tubuh. Sistem saraf tepi atau disingkat dengan SST
terdiri dari saraf-saraf yang terhubung dengan SSP dan menjalankan perintah-perintah yang dikirimkan oleh SSP ke seluruh tubuh. SST terbagi lagi menjadi sistem saraf somatik atau yang mengontrol gerakan sukarela dan sistem saraf otonom atau yang mengatur fungsi-fungsi tak sadar seperti denyut jantung, pernapasan, dan pencernaan. Neuron. Neuron adalah unit dasar sistem saraf yang terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Sinyal-sinyal listrik dihasilkan di badan sel, dikirim melalui dendrit, dan berlanjut melalui akson untuk diteruskan ke neuron lain atau ke sel-sel efaktor atau seperti otot atau kelenjar. Kesimpulannya adalah sistem saraf sangat penting dalam mengontrol fungsi-fungsi tubuh, koordinasi gerakan, pengolahan informasi, dan respons terhadap lingkungan eksternal. Proses sistem saraf. Yang pertama adalah penerimaan pesan. Tubuh kita memiliki sensor-sensor seperti mata, telinga, ataupun kulit yang menangkap pesan dari sekitar kita atau bahkan dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya, mata melihat sesuatu yang menarik perhatian kita. Selanjutnya, pengiriman pesan. Pesan-pesan diubah menjadi sinyal listrik oleh pengirim pesan atau neuron-neuron dan dikirimkan melalui jaringan komunikasi atau sistem saraf ke pusat komando atau biasa disebut dengan otak untuk diproses. Selanjutnya, proses di otak. Di otak, pesan-pesan ini dipikirkan, diproses, dan diinterpretasikan. Misalnya, jika Anda melihat makanan lezat, otak akan memberitahu tubuh Anda bahwa Anda sedang lapar. Respon. Otak kemudian membuat keputusan dan mengirimkan pesan balik melalui jaringan saraf ke bagian tubuh yang relevan. Misalnya, tangan Anda akan meraih makanan tersebut. Umpan balik. Setelah meraih makanan, informasi tentang bagaimana makanan itu terasa akan dikirimkan kembali oleh otak sehingga Anda tahu apakah itu enak atau tidak. Sistem saraf. Yang pertama adalah short circuit atau korsleting. Ini seperti stroke di mana aliran listrik tiba-tiba terganggu di suatu bagian. Contohnya, lampu mati karena korsleting. Di tubuh, hal ini mirip dengan bagian otak yang kehilangan aliran darah tiba-tiba menyebabkan masalah seperti kelemahan atau kesulitan berbicara. Yang kedua, overload atau kebanjiran arus. Saat terlalu banyak listrik melewati kabel, bisa menyebabkan kerusakan. Pada sistem saraf, kondisi seperti multiplex sclerosis atau MS membuat pelindung saraf rusak, menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi antara otak dan tubuh. Yang ketiga ada short circuit on a timer atau korsleting pada waktu tertentu. Misalnya, lampu yang nyala beberapa saat kemudian mati sendiri. Ini seperti epilepsi di mana otak mengalami aktivitas listrik yang tidak terkontrol, menyebabnya kejang atau hilangnya kesadaran. Yang keempat adalah rusaknya bagian sistem listrik. Misalnya, saklar yang rusak bisa membuat lampu tidak bekerja. Parkinson dan Alzheimer adalah seperti bagian sistem saraf yang rusak, mengakibatkan gangguan gerakan atau masalah memori dan kognitif. Dan yang terakhir, kerusakan pada kabel atau soket. Jika kabel atau soket rusak, perangkat tidak berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan cedera saraf, di mana cedera saraf pada bagian tulang belakang atau otak dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh seperti gerakan atau sensasi. Sama seperti Anda, perlu perbaiki gangguan pada sistem listrik rumah untuk menjaga agar rumah berfungsi dengan baik. Demikian pula, pada sistem saraf, perlu perawatan dan perbaikan untuk memastikan tubuh bekerja sebagaimana mestinya.
Kerusakan pada sistem syaraf juga bisa kita umpamakan seperti sistem komunikasi yang kompleks di dalam tubuh kita. Sekarang, ayo kita bahas soal yang pertama. Apa fungsi utama dari otak dalam sistem saraf? Jawabannya adalah otak adalah pusat kendali sistem saraf. Fungsinya mirip komputer untuk memproses informasi, mengatur gerakan, mengontrol emosi, dan memungkinkan kita berpikir dan belajar. Yang kedua adalah bagaimana pesan-pesan dalam tubuh dikirimkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jawabannya, pesan-pesan dalam tubuh dikirimkan melalui jalan raya, khususnya yang disebut dengan saraf. Saraf-saraf ini mirip dengan kabel listrik yang membawa pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Soal yang ketiga, apa yang terjadi ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas? Jawabannya, ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas, reseptor sensorik di kulit Anda akan mengirimkan pesan cepat ke otak melalui saraf. Otak Anda kemudian memberi perintah untuk segera menarik tangan dari sumber panas itu agar terhindar dari luka. Selanjutnya, apa yang membuat kita bisa berjalan atau menggerakkan tangan? Otak kita mengirimkan pesan khusus melalui saraf-saraf motorik ke otot-otot kita. Saat pesan itu dikirim oleh otot atau diterima oleh otot, kita bisa menggerakkan bagian tubuh kita sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, mengapa penting untuk menjaga sistem saraf kita agar sehat? Karena sistem saraf membantu kita melakukan semua aktivitas, merasakan sakit atau nyaman, dan memahami dunia di sekitar kita. Menjaga sistem saraf sehat sangat penting agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dan kita dapat hidup dengan nyaman. A few moments later. Menghafal bersama 12 saraf kranial. Halo semuanya, ada yang masih belum hafal 12 saraf kranial? Gimana kalau kita nyanyi 12 saraf kranial bareng-bareng? Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. 1, 2, 3. Olfactorius opticus, oculomotorius, clearis trigeminus, abducens facialis, tribulococlearis, glossopharyngoesophagus, accessorius nervus hypoglossus. Nah, gimana nih? Mudah bukan? Maka dari itu, yuk kita hafalkan 12 saraf kranial. Sekian dan terima kasih.